Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Hadi dengan akhiran NIM 1011. Perkenalkan, nama saya Cito Fani Tondra dengan akhiran NIM 1077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Damrian dengan akhiran NIM 1033. Nama saya Robiniza Bayaki dengan NIM akhiran 1063. Merupakan suatu yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan berhasil dalam jangka yang panjang jika berhasil mengembangkan strategi untuk menghadapi persaingan dalam industrinya tersebut. Selanjutnya yaitu strategi. Berikut ada 5 strategi kompetitif dasar yang bisa digunakan untuk melawan ancaman persaingan kompetitif yang mereka sedang hadapi. Yang pertama yaitu cost leadership strategi. Menjadi produsen produk dan jasa berbiaya rendah di industri atau menemukan cara untuk membangun pemasok atau pelanggan mengurangi biaya mereka atau meningkatkan biaya pesaing. Contoh McDonald. Yang kedua, differentiation strategi. Mengembangkan cara untuk membedakan produk dan layanan perusahaan dari pesaing atau mengurangi keunggulan diferensiasi pesaing. Yang ketiga, innovation strategi. Menemukan cara baru dalam berbisnis. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk dan layanan untuk layanan unik atau memasuki pasar atau ceruk pasar yang unik. Ini mungkin juga melibatkan membuat perubahan radikal pada proses bisnis untuk memproduksi atau mendistribusikan barang dan layanan yang sangat berbeda dari cara bisnis yang telah dilakukan, sehingga mereka mengubah struktur fundamental suatu industri. Yang terakhir, growth strategies. Secara signifikan memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, berekspansi ke pasar global, melakukan diversifikasi ke produk dan layanan baru, atau berintegrasi ke dalam produk dan layanan. Materi yang saya akan jelaskan yaitu informasi sebagai daya saing. Teknologi informasi mengubah cara perusahaan beroperasi. Ini mempengaruhi seluruh proses di mana perusahaan membuat produk mereka. Seluruh paket barang, fisik, layanan, dan informasi disediakan perusahaan digunakan untuk menciptakan nilai bagi pembeli mereka. Terdapat beberapa poin. Yang pertama ada value chain. Merupakan konsep membagi kegiatan perusahaan menjadi kegiatan yang berbeda secara teknologi dan ekonomi yang dilakukannya untuk melakukan bisnis. Lalu yang kedua ada value activities, adalah yang terlibat dalam penciptaan fisik produk, pemasaran, dan pengiriman ke pembeli serta dukungan dan servis setelah penjualan. Lalu yang ketiga ada value system. Sistem nilai mencakup rantai nilai pemasok yang memberikan input seperti bahan baku, komponen, dan layanan yang dibeli ke value chain perusahaan. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang teknologi informasi mendukung strategi kompetitif. Nah, untuk pertama-tama dengan memberikan contoh bagaimana perusahaan tertentu telah menggunakan sistem informasi strategis untuk menerapkan masing-masing dari 5 strategi dasar ini untuk keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama lower cost, bisa disebut dengan biaya yang rendah. Nah, dengan menggunakan teknologi informasi ini dapat menurunkan biaya operasional. Nah, di sini banyak perusahaan yang memangkas jumlah pegawai karena tergantikan oleh teknologi. Nah, dengan begitu biaya operasional menjadi lebih kecil sehingga harga jual produk bisa lebih murah. Selanjutnya yang kedua, differentiate atau berbeda. Nah, dengan dukungan teknologi informasi ini dalam menganalisa data dari perilaku bisnis dan pasar sehingga sebuah perusahaan dapat mencari kesempatan agar produk atau jasanya tetap menjadi unik dan berbeda dengan kompetitor lainnya. Nah, selanjutnya yaitu innovate atau disebut inovasi. Nah, penggunaan teknologi informasi ini dapat membantu menciptakan produk atau jasa yang selalu baru sehingga tetap dapat menguasai pasar tersebut. Selanjutnya yaitu promote growth atau pertumbuhan perusahaan yang besar. Nah, banyaknya cabang atau outlet pada era saat ini sangat membutuhkan teknologi informasi agar
bisa mudah untuk melakukan sebuah promosi besar-besaran. Nah, selanjutnya yaitu develop alliance. Nah, untuk mengintegrasikan partner bisnis ini juga tentu mengandalkan teknologi informasi. Nah, sekian dari 5 penjelasan dasar tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi, yaitu strategi dan sistem informasi saling terkait erat. Walaupun dampak strategi dan sistem informasi sulit dikuantifikasi, namun efek sistem dan teknologi informasi pada strategi bisnis dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang bisa dirasakan dan dilihat. Nah, sistem informasi dan teknologi menempatkan bisnis dalam posisi yang lebih kuat dan mudah untuk bersaing daripada bisnis lainnya. Berikutnya akan saya lanjutkan, yaitu 4 strategi menjadi agile company. Yang pertama, bisnis harus memastikan bahwa pelanggan memahami produk atau layanan dari perusahaan yang gesit sebagai solusi untuk masalah individu mereka. Terus yang kedua, ada perusahaan yang gesit bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, terus ada perusahaan lain, terus dan bahkan dengan para pesaingnya tentunya. Kerjasama ini memungkinkan bisnis untuk membawa produk ke pasar secepat dan seefektif mungkin, dimanapun sumber daya yang berada atau siapa yang memilikinya. Yang ketiga adalah sebuah perusahaan yang gesit mengorganisasi sehingga berkembang dalam perubahan dan ketidakpastian. Ini menggunakan struktur organisasi yang fleksibel tentunya, yang disesuaikan dengan persyaratan peluang pelanggan yang berbeda dan terus berubah. Berikutnya yang keempat, sekaligus yang terakhir karena judulnya 4 strategi. Yang keempat adalah perusahaan yang gesit memanfaatkan dampak dari orang-orangnya dan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan memelihara semangat kewirausahaan, perusahaan yang gesit memberikan insentif yang kuat untuk tanggung jawab karyawan, terus ada tanggung jawab ke kemampuan beradaptasi, terus tanggung jawab ke inovasi. Mungkin itu dari 4 strategi menjadi agile company. Saya Robin Iza Bayhaki dengan NIM akhiran 1063. Sekian.